Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Media Sucahya MSI. Saya adalah dosen di program studi Magister Manajemen yang akan memaparkan salah satu mata kuliah, yaitu Manajemen Komunikasi dan Konflik Organisasi. Manajemen komunikasi adalah proses penggunaan berbagai sumber daya komunikasi secara terpadu melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan unsur-unsur komunikasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Unsur-unsur komunikasi itu adalah yang pertama komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga medianya, yang keempat kepada siapa, dan yang kelima adalah efek yang diharapkan. Nah, efek yang diharapkan adalah terdiri dari tiga. Yang pertama adalah kognitif, yaitu efek di mana pesan komunikasi bisa disampaikan dan diterima oleh masyarakat atau oleh publik atau oleh siapapun yang kita tuju. Yang kedua adalah efek afektif. Efek afektif ini adalah efek di mana komunikan atau khalayak itu merasa senang atau merasa benci atau merasa mendukung dengan program komunikasi yang kita jalankan. Sementara efek yang ketiga adalah efek behavioral. Efek behavioral ini adalah konsumen atau publik atau masyarakat itu membeli produk kita karena mereka suka tadi. Jadi kalau Anda memasarkan iklan sepeda motor, maka efek behavioral itu adalah masyarakat membeli produk yang kita beli. Nah, itu adalah unsur-unsur komunikasi. Sehingga dengan demikian, sekali lagi, dalam manajemen komunikasi, maka sumber daya komunikasi itu adalah yang pertama, bagaimana menyusun rencana untuk komunikator. Kemudian menyusun pesan, kemudian menggunakan media apa, kemudian khalayaknya siapa, dan efek apa yang ingin direncanakan. Nah, jadi semua direncanakan ke 5 hal tadi ya. Kemudian yang kedua adalah setelah kita membuat perencanaan, maka berikutnya adalah kita mengorganisasikan. Jadi mengorganisasikan ini adalah bagaimana kita melaksanakan agar komunikator bisa menjalankan program komunikasi yang sudah kita siapkan. Kemudian pesan yang akan disampaikan juga sudah dibuat dan dilaksanakan, pelaksanaan seperti apa. Kemudian khalayaknya sudah kita targetkan, ya, apakah internal atau eksternal. Ya. Kemudian efek yang diharapkan juga seperti apa. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita melakukan pengawasan. Apakah komunikator atau pesan atau khalayak atau efek yang kita harapkan itu berjalan sesuai dengan yang sudah kita rencanakan sejak awal atau tidak. Dan yang terakhir adalah sumber daya komunikasi adalah evaluasi atau pengawasan. Setelah semua program kita jalankan, maka kita mau tidak mau harus mengevaluasi apakah sumber daya komunikasi yang telah kita rencanakan, yang telah kita laksanakan, yang telah kita kontrol, yang telah kita evaluasi, hasilnya itu sesuai atau tidak dengan visi misi atau dengan renstra yang sudah dibuat bersama-sama antara manajemen atau direksi. Itu adalah manajemen komunikasi ya, yang menggunakan sumber daya komunikasi. Nah, tetapi ternyata dalam menjalankan manajemen komunikasi itu banyak muncul atau pernah muncul atau mungkin juga tidak akan muncul, yaitu konflik ya dalam organisasi. Maka konflik adalah ketidaksesuaian antara sudut pandang dari pihak-pihak yang terkait dan pihak-pihak yang akhirnya karena konflik itu baik memiliki pengaruh secara positif atau memiliki pengaruh secara negatif.
Pada intinya, konflik itu tidak harus selalu bersifat negatif. Terkadang, konflik itu bisa menimbulkan sisi positif yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau sebuah institusi. Dalam menangani konflik dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan, maka peran pemimpin itu penting. Peran pemimpin dalam hal ini adalah yang pertama, dia harus meningkatkan produktivitas. Dia harus menjaga produktivitas pegawainya, dia harus menjaga produktivitas para bawahannya. Dengan demikian, maka produktivitas ini target-targetnya bisa berjalan seperti yang sudah kita rancang sebelumnya. Kemudian pada saat pemimpin juga harus mencoba bisa menjalankan berbagai program-program yang sudah dibuat oleh para anak buahnya. Dia juga pemimpin harus menjadwalkan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para staf atau oleh para bawahannya. Misalnya, kapan mulai memproduksi, kapan kita mulai membeli bahan-bahan, kapan mulai merencanakan pemasaran, kapan mulai mendistribusikan, itu harus dijadwalkan. Seorang pemimpin menjadwalkannya tidak harus detail, ya, hanya dia garis besarnya. Misalnya pelaksanaan distribusi produk, setelah produk selesai dikerjakan oleh bagian produksi, maka pelaksanaannya adalah misalnya bulan Agustus. Kata direktur menjadwalkannya maka bulan Agustus, maka bagian bawahannya itu dia mengatur selama bulan Agustus apa saja. Ya. Nah, itu adalah penjadwalan. Ya. Kemudian peran pemimpin juga harus melakukan pembaruan. Pembaruan ini adalah inovasi-inovasi baru atau langkah-langkah baru yang diterapkan di perusahaan karena perkembangan teknologi. Misalnya untuk mengetahui kinerja disiplin pegawai gitu ya, maka perusahaan yang semula menggunakan sistem absensi menekan dengan jempol gitu ya, atau dengan 5 tangan, maka perusahaan bisa saja absensi itu dilakukan dengan memotret mata karyawan tersebut. Ini adalah inovasi gitu. Kemudian yang berikutnya adalah harus memadukan peran pemimpin itu adalah terkait masalah strategi-strategi dari bawahannya. Jadi jangan dibiarkan bawahan itu berjalan masing-masing sesuai dengan kebiasaan mereka, sesuai dengan tata cara mereka. Misalnya, bisa saja pegawai makan siang dia memilih di berbagai tempat. Tetapi seorang pemimpin dia harus mengetahui bahwa dimanapun mereka makan di luar, tapi tetap jam 1 mereka harus sudah kumpul kembali, harus sudah berada di meja kerja kembali. Sehingga dengan demikian kinerja perusahaan itu tidak terganggu karena masalah istirahat para pegawai. Adapun lingkaran konflik itu terdiri dari beberapa tahap, ya. Tapi tahapan ini tidak mesti harus mengikuti dari poin pertama sampai poin ke-6. Bisa saja konflik langsung pada dampak yang dirasakan. Ya. Nah, yang pertama dalam setiap konflik itu adalah ada kondisi yang mendahului. Bila kita mengacu pada perang Iran-Israel, ya, maka kondisi yang mendahului adalah adanya Israel misalnya yang selalu menghantam Gaza, menghantam Palestina. Kemudian kondisi yang mendahului juga adalah antara Iran dan Israel mereka tidak ada hubungan diplomatik. Ini adalah kondisi-kondisi yang mendahului. Di samping itu juga
Iran memiliki pusat pengayaan nuklir. Jadi dengan demikian Israel menganggap bahwa Iran ini terlalu berbahaya kekuatannya bila pengayaan nuklirnya akan berhasil, sehingga mungkin nanti menurut Israel senjata nuklir yang dimiliki oleh Iran itu akan bisa dijadikan alat pukul untuk menghantam Israel. Nah, kemudian yang kedua adalah kemungkinan konflik yang dilihat. Nah, kira-kira bagaimana kalau konflik ini dipetakan ya? Apakah bisa terjadi perang? Apakah bisa jadi menghancurkan ya, atau bisa jadi berdamai? Ini adalah kemungkinan-kemungkinan konflik yang bisa dilihat. Kemudian konflik yang dirasa. Nah, kalau konflik yang dirasa ini adalah konflik di mana sudah terjadi ya. Misalnya Israel menyerang Iran, kemudian Iran menyerang balik Israel, dan akhirnya masing-masing pihak merasa dirugikan ya. Serangan Israel telah menewaskan sekitar 600 warga Iran termasuk para jenderalnya. Begitu juga serangan Iran ke Israel itu telah menewaskan sekitar 500 orang ya, baik dari sipil maupun dari dari prajurit anggota militer di Israel. Nah, itulah konflik yang dirasa gitu ya. Kemudian perilaku yang tampak adalah kita lihat bagaimana masyarakat di sana ya, terutama yang sering ditayangkan adalah masyarakat Israel, di mana mereka bersembunyi di tempat-tempat bunker-bunker, kemudian akhirnya mereka mengungsi ke Siprus ya, mereka naik kapal laut, mereka juga keluar rumah ya, itulah perilaku yang tampak ya. Sementara masyarakat Iran kita lihat juga mereka justru berpesta pora pada saat dinyatakan gencatan senjata ya. Mereka merasa Iran telah memenangkan peperangan karena telah menghancurkan Israel. Nah, kemudian poin yang kelima adalah konflik ditekan atau dikelola. Maka akhirnya perang antara Iran dan Israel itu akhirnya dikelola oleh Amerika Serikat. Ya, Amerika Serikat menyatakan kita gencatan senjata, maka kedua belah pihak melakukan gencatan senjata. Nah, maka dampak konfliknya apa? Dampak konfliknya adalah ekonomi, terutama Israel itu hancur lebur ya, karena dia mengalami kerugian sekitar triliunan rupiah ya, karena pertama pusat-pusat ekonominya mereka hancur. Misalnya pusat bursa saham di Tel Aviv juga hancur, kemudian markasnya Mossad juga hancur, banyak apartemen juga hancur. Meskipun apartemennya tidak runtuh, tapi sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Belum lagi fasilitas-fasilitas umum ya, seperti bandara, pelabuhan itu juga sudah tidak lagi bisa dimanfaatkan. Itu secara ekonomi. Secara politik juga dampaknya adalah bila Israel didukung oleh Amerika Serikat dan negara-negara G7, sementara Iran itu didukung, mendapat sokongan dari Arab Saudi, negara-negara Timur Tengah, kemudian oleh Rusia, kemudian juga Cina dan Korea Utara. Nah, ini secara politik gitu ya. Dampak sosialnya kita lihat di sana juga banyak struktur sosial di Israel itu sudah hancur gitu ya. Kemudian dampak kesejahteraan juga, mereka akhirnya banyak terjadi pengangguran karena perusahaan-perusahaan mereka tempat bekerja di Tel Aviv itu sudah tidak berfungsi lagi. Nah, inilah lingkaran konflik yang biasanya terjadi sebelum konflik itu meluas. Nah, sini ya, proses konflik itu yang pertama sudah saya jelaskan tadi bahwa permulaan konflik ya, proses pertama adalah kondisi-kondisi yang menyebabkan atau mendahului suatu peristiwa konflik ya. Peristiwa ini
yang dapat mengawali munculnya konflik adalah adanya kekecewaan. Kekecewaan tidak selalu diungkapkan secara terbuka dan biasanya gejala-gejala akan terjadinya konflik tidak dapat dilihat. Jadi masing-masing individu ini adalah saling menahan diri dan tidak bersikap reaktif. Ya, ini kalau terjadi kantor. Yang kedua adalah proses kedua adalah kedua pihak tidak merasakan adanya konflik. Ya. Di tempat kerja tercipta suasana persaingan dan tiap kelompok cenderung untuk saling mengungguli dan bahkan berusaha untuk mengalahkan kelompok lain. Ya. Nah, proses yang ketiga adalah proses yang tampak di mana individu dan kelompok menanggapi dan mengambil tindakan. Bentuknya dapat secara lisan, saling mendiamkan, saling bertengkar atau berdebat. Ya. Sedangkan tindakan nyatanya adalah dalam membuat perbuatan berupa persaingan, permusuhan, atau bahkan dapat mengganggu kelompok lain sehingga mengancam kelangsungan sebuah organisasi. Ya. Nah, kemudian pengolahan konflik apakah dilanjutkan atau dibiarkan ya. Maka di sini dalam perusahaan pimpinan bertanggung jawab terhadap pengolahan konflik di dalam organisasi. Tugasnya adalah mengarahkan dan mengelola konflik agar tetap produktif, meningkatkan kreativitas individu guna menjaga kelangsungan organisasi. Nah, kemudian dampak konfliknya, nah di sini kita lihat ada bila negatif maka dampaknya adalah meningkatkan atau menurunkan produktivitas kerja. Nah, jadi prosesnya seperti ini ya. Tahap pertama adanya ketidakcocokan. Tahap kedua kognisi dan personalisasi. Kognisi itu adalah informasi, kemudian informasi yang mereka terima itu jadi persoalan mereka atau dipersonalisasi. Ya. Nah, maka di sini muncul konflik yang dirasakan dan konflik yang dipersepsikan. Konflik yang dirasakan adalah temannya, kelompok lain misalnya mendiamkan. Ya. Konflik yang dipersepsikan karena dia mendiamkan, maka kita mencoba mengurangi komunikasi dengan pihak lawan. Nah, kemudian tahap yang ketiga, maksud penanganan konflik bisa dilakukan dengan cara bersaing, kerjasama, menghindar. Menghindar itu kita tidak terlibat, biarkan saja ya, mereka konflik. Yang ketiga adalah yang berikutnya adalah kompromi. Kompromi itu adalah mencoba mencari, menerima hal-hal yang kira-kira usulan saya seperti ini, usulan kamu seperti itu, maka itu dikompromikan, ya, disesuaikan. Ya. Sedangkan yang mengakomodasi adalah menerima usulan dari kelompok B dan kelompok A juga mengusulkannya diterima. Jadi mengakomodasi adalah menerima usulan-usulan dari setiap kelompok. Sedangkan kompromi adalah usulan pihak lawan itu dibicarakan ulang. Bisa jadi misalnya kelompok lawan itu mengusulkan 6 hal, kelompok kita mengusulkan 7 hal. Bisa jadi dari kompromi usulan kelompok kita itu dari 7 mungkin cuma 2 yang diterima. Pihak lawan dari yang 5 mungkin bisa yang diterima adalah 3. Itulah kompromi. Sedangkan mengakomodasi adalah menerima semua usulan yang kira-kira realistik gitu ya. Tahap yang keempat adalah perilaku. Perilaku ini adalah terdiri apakah konflik akan terbuka. Jadi kita meladeni satu pihak meladeni pihak yang lain, apakah perilakunya kita tahap keempat adalah dalam proses konflik perilaku. Jadi bagaimana perilaku masing-masing kelompok itu menyikapi pertentangan di antara mereka. Ya. Maka perilakunya bisa menimbulkan konflik terbuka. Jadi satu sama lain menunjukkan ketidaksukaannya, satu sama lain menunjukkan gerakan perlawanan. Kemudian yang berikutnya adalah perilaku pihak. Perilaku pihak ini adalah bagaimana sikap masing-masing kelompok dalam menyikapi konflik. Ya. Dan yang terakhir adalah reaksi orang lain. Nah, biasanya ada pihak ketiga yang tidak terlibat dalam konflik, itu dia akan menilai
bagaimana seharusnya para pelaku yang melakukan konflik ini bisa menjalankan atau bisa menyelesaikan persoalan. Maka hasilnya dalam setiap konflik adalah pertama kinerja kelompok meningkat atau kinerja kelompok menurun. Nah, itu adalah proses-proses dalam konflik. Kemudian bagaimana manajemen konflik? Nah, manajemen konflik ini adalah yang pertama metodenya bisa dengan stimulasi konflik. Stimulasi konflik ini adalah dalam situasi konflik yang terlalu rendah sehingga menyebabkan para karyawan takut berinisiatif dan menjadi pasif, maka manajer perlu merangsang timbulnya persaingan dan konflik yang dapat mendorong peningkatan prestasi. Nah, kadang-kalanya ada pegawai itu merasa acuh tak acuh ya. Kemudian mereka seakan-akan damai saja, tidak persoalan. Maka ini disebutnya dengan konflik yang terlalu rendah. Nah, karena konfliknya terlalu rendah, terlalu slow, maka manajer atau perusahaan itu harus berinisiatif agar para manajer ini bisa bersaing satu sama lain, ya, dan konflik yang dapat mendorong peningkatan prestasi. Ya. Kemudian bagaimana metode stimulasi konflik ini? Pertama, bisa menempatkan orang baru atau orang luar dalam organisasi tersebut. Ya, sehingga dengan demikian ada orang baru, biasanya orang-orang lama merasa tersaingi. Maka penempatan orang baru ini adalah salah satu bagian agar orang-orang lama itu bisa bisa meningkatkan produktivitas mereka. Kemudian penyusunan kembali program, ya. Kemudian pemberian bonus atau insentif, ya, untuk mendorong persaingan. Ya. Maka dengan demikian konflik yang terjadi di sini adalah untuk meningkatkan kinerja dari pegawai yang selama ini merasa duduk di zona nyaman. Jadi perlu dipecut, ya, perlu dilecut agar persaingan terjadi. Salah satunya adalah dengan menempatkan atau menerima karyawan baru. Dengan adanya karyawan baru, maka biasanya persepsi yang muncul, orang baru ini tidak boleh mengalahkan orang-orang lama. Nah, itu. Kemudian contoh yang lainnya adalah menyusun kembali sistem organisasi, kemudian mengocok ulang organisasi, kemudian memberikan bonus, dan juga misalnya ada insentif. Bonus misalnya bagi setiap karyawan yang tidak pernah bolos, bagi karyawan yang tidak pernah tadi bolos, maka dia akan mendapatkan bonus, ya. Karyawan yang jam masuknya dan jam pulangnya sesuai dengan jadwal, maka akan mendapatkan insentif. Nah, ini adalah persaingan dengan cara agar pegawai kita atau karyawan kita itu kita dorong untuk meningkatkan produktivitas mereka. Kemudian bagaimana metode pengurangan konflik? Pengurangan konflik ini bertujuan untuk menekan terjadinya antagonisme yang ditimbulkan oleh konflik. Ada dua tujuan yang menimbulkan persaingan. Berikutnya adalah metode pengurangan konflik. Bagaimana kita melakukan pengurangan konflik? Pengurangan konflik ini adalah bertujuan untuk menekan terjadinya antagonisme yang ditimbulkan oleh konflik, ya. Nah, jadi ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik. Yang pertama adalah mengganti tujuan yang menimbulkan persaingan dengan tujuan yang lebih bisa diterima kedua kelompok yang terlibat konflik. Jadi tujuan perusahaan
atau tujuan di setiap divisi itu diganti, ya. Kemudian tujuannya itu lebih yang bisa diterima oleh semua kelompok, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mempersatukan kedua kelompok yang bertengkar untuk menghadapi ancaman atau musuh bersama. Jadi kedua kelompok kita satukan dengan menghilangkan konflik-konflik yang ada, dan mereka musuh yang sebenarnya adalah ancaman yang ada dari luar, gitu ya, bukan ancaman dari dalam. Kemudian metode penyelesaian konflik diantaranya adalah dengan kompetisi. Kompetisi adalah menyajikan suatu perjuangan menang atau kalah kepada pihak-pihak yang berselisih. Ya, jadi kita adu mereka, ya. Kita adu, misalnya siapa yang menyatakan setuju dengan pimpinan dan yang tidak setuju hendaknya mundurkan diri, gitu ya. Jadi yang bila ada kebijakan baru, misalnya masalah neorumenasi, jadi bagi siapapun yang bekerja dengan rajin, maka dia akan mendapatkan tunjangan remunerasi, sedangkan bagi yang tidak rajin, dia akan dikurangi penghasilannya atau gajinya. Ya, ini adalah kompetisi, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah menghindar. Menghindar ini adalah konflik di mana salah satu pihak yang berselisih itu tidak melanjutkan dalam ada persaingan, sehingga karena tidak melanjutkan dia menghindar dari persoalan, maka kelompok lain yang menimbulkan kelompok lain yang menimbulkan masalah itu mereka bisa mengerjakannya dengan tim mereka, ya. Kemudian akomodasi. Nah, akomodasi ini adalah suatu pihak berusaha untuk mengalah dalam artian memenuhi tuntutan pihak oposisinya. Jadi dalam rangka memelihara hubungan, suatu pihak bersedia untuk berkorban. Jadi akomodasi ini adalah usulan yang diterima semuanya, ya. Meskipun usulan kita itu tidak masuk dalam proposal perdamaian misalnya. Ini akomodasi. Jadi salah satu pihak mengalah. Jadi kompromi itu adalah bila masing-masing pihak yang berselisih itu bersedia berkorban, ya, maka yang berikutnya adalah cara menyelesaikan konflik dengan kompromi. Kompromi ini adalah bila masing-masing pihak yang berselisih sama-sama bersedia berkorban, maka hasil komprominya akan tercapai. Dengan metode ini tidak jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah. Misalnya kelompok A dia memiliki 3 proposal, 3 usulan, sementara yang B memiliki 10 usulan. Bisa saja semua usulan kelompok A diterima, tapi kelompok B cuma 3 yang diterima. Nah, tapi mereka sudah setuju, sudah kompromi bahwa usulan dari kelompok A dan kelompok B akhirnya itulah yang kita kerjakan. Ini adalah kompromi. Jadi masing-masing pihak bersedia untuk mengurangi usulannya, untuk mengurangi egonya. Maka kompromi ini adalah semacam jalan tengah. Nah, yang berikutnya cara menyelesaikan metode konflik adalah dengan kolaborasi. Metode ini berupaya untuk memberikan keuntungan bagi setiap pihak yang terlibat. Metode ini berusaha mengubah konflik menjadi situasi pemecahan masalah bersama-sama. Jadi kolaborasi ini adalah menyatukan semua usulan, ya, semua usulan. Kemudian usulan itu nanti dilihat kita saling bekerjasama untuk mendapatkan keuntungan. Bisa saja semuanya semuanya dikerjakan, disatukan, ya. Bisa jadi dengan disatukan semuanya itu, maka usulan-usulan itu bisa menjadi solusi, kemudian dikerjakan bersama-sama. Ini adalah kolaborasi, ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan manajemen konflik dalam sebuah perusahaan. Nah, sumber ini adalah
dari buku Teori Komunikasi Organisasi dan Manajemen Dr. Marina Irwanti, kemudian dari Komunikasi dalam Organisasi, ya, Teori dan Aplikasi Siti Rekina MM MPD, ya, dan juga dari sumber-sumber lain terkait dengan komunikasi organisasi. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon pamit. Semoga kita nanti bertemu pada kesempatan lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.